anak-anak? Waduh, sorry ya, Ibu Cika lagi ketakutan nih karena ada lebah yang berterbangan di dekat Ibu Cika. Tapi karena tadi Ibu Cika ngomong tentang lebah, Ibu Cika jadi mau menceritakan cerita tentang burung dan lebah kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak sudah pernah dengar belum ya ceritanya? Nah, Ibu Cika harap anak-anak belum pernah dengar ceritanya ya, supaya hari ini anak-anak bisa mendengarkan langsung dari Ibu Cika. Oke deh, kalau gitu Ibu Cika langsung mulai ceritanya ya. Nah, hari ini Ibu Cika mau menceritakan cerita tentang burung dan lebah. Ya, nah lebahnya itu nanti namanya adalah bumblebee. Oke, kita lihat sama-sama ya ceritanya ya. Nah, di suatu hari yang sangat panas, matahari bersinar dengan terang. Bahkan anak-anak, saking panasnya kita nggak bisa lihat awan-awan yang ada di langit karena mataharinya begitu terik. Nah, biasanya anak-anak kalau merasa kepanasan, apa yang akan anak-anak lakukan? Pasti anak-anak akan langsung segera mencari air kan untuk minum. Nah, sama. Di saat itu, si lebah namanya bumblebee, dia merasa kepanasan dan dia merasa haus. Makanya dia langsung terbang ke arah sungai dan dia berhenti di situ untuk minum air. Tapi tiba-tiba ketika dia sedang minum, dia terpeleset dan jatuh masuk ke dalam air. Wah, bumblebee sangat ketakutan. Dia mencoba dengan keras supaya dia bisa keluar dari air. Tolong, tolong, selamatkan aku takut tenggelam. Gitu katanya bumblebee. Ya, dia teriak sambil menangis karena dia sangat takut. Dia sudah masuk ke dalam air. Ya, nah di saat yang bersamaan ada seekor burung namanya Brittany. Dia sedang terbang di langit. Ya, tetapi tiba-tiba dia mendengar ya ada suara teriakan. Wah, teriakan siapa nih? Ya, ketika dia melihat ke bawah, dia melihat si bumblebee ada di dalam air sedang teriak-teriak minta tolong. Ya, lalu si Brittany terbang mendekat ke arah sungai dan ketika dia lihat, wah betul, ternyata itu bumblebee yang masuk ke dalam air. Ya, dia mendengar suara teriakannya, tolong, tolong. Ya, akhirnya si burung Brittany dia langsung dengan cepat terbang ke pohon, mengambil sebuah daun dan dia melemparkannya ke sungai. Lalu si Brittany teriak kepada bumblebee, ya, ayo naik ke atas daunnya, cepat naik ke atas daun supaya kamu tidak tenggelam. Ya, si Brittany teriak-teriak supaya bumblebee bisa mendengar suaranya. Nah, dengan cepat, ya, si bumblebee berusaha, dia memanjat daunnya, ya, dan dia berusaha naik ke atas daunnya. Akhirnya bagaimana Bu Cika? Untung akhirnya si bumblebee berhasil selamat naik ke atas daun. Ya, si bumblebee sudah hampir menangis saat itu karena dia takut hampir tenggelam. Nah, si bumblebee akhirnya bilang seperti ini, waduh, terima kasih ya Brittany, terima kasih karena kamu sudah membantu menyelamatkan hidupku. Wah, kalau kamu tadi tidak datang, bisa jadi sekarang aku sudah mati. Ya, si bumblebee mengucapkan kata-kata itu dengan nafasnya yang terengah-engah karena dia capek habis berusaha naik ke atas daun. Lalu si bumblebee berkata lagi kepada Brittany, terima kasih, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang sudah kamu buat untukku. Ya, nah setelah itu mereka berpisah, ya, mereka tidak bertemu lagi. Tetapi suatu hari, nah si burung Brittany dia sedang santai di atas pohon. Kalau anak-anak bisa lihat gambarnya, si burung Brittany sedang menutup mata ya, dia santai menikmati angin yang sejuk. Ya, dia diam bertengger di atas pohon. Tetapi anak-anak tanpa disadari ternyata
ada seorang pemburu yang datang masuk ke dalam hutan. Pemburu itu apa ya Bu Cika? Pemburu itu adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari dan menangkap hewan-hewan. Ya, nah saat itu si pemburu jalan masuk ke dalam hutan. Tetapi si Brittany tidak tahu dan dia tidak mendengar langkah kaki si pemburu itu. Ya, nah lalu si pemburu ya dia tiba-tiba melihat ke atas pohon. Wah, mantap sekali burung itu. Bulunya bagus, badannya gemuk. Lalu si pemburunya berpikir, sepertinya akan bagus sekali jika aku menangkapnya dan aku membawanya pulang ke rumah malam hari ini supaya aku bisa menjadikannya sup malam ini. Wah, bisa nggak anak-anak bayangkan? Ya, si Brittany mau dibunuh sama si pemburu dan dagingnya mau dimasak menjadi sup. Wah, ya. Nah, ketika si pemburu sudah berpikir seperti itu, si pemburu mulai mengangkat senjata yang ia bawa, lalu dia memasang senjatanya, ya, dia sedang membidik, ya, mengarahkan ke arah Brittany. Brittany masih belum sadar. Dia masih belum tahu kalau dia mau ditembak oleh seorang pemburu. Ya, untung saja saat itu ada bumblebee yang terbang di dekat mereka. Ya, bumblebee melihat, wah, itu siapa? Kenapa dia membawa senjata ya? Lalu bumblebee melihat lagi, wah, si pemburu mau menembak si Brittany. Aku harus menyelamatkan dia. Ya, si bumblebee berpikir, tapi bagaimana caranya aku bisa menolong si Brittany ya? Akhirnya si bumblebee punya ide. Nah, bumblebee terbang ke dekat si pemburu, ya, lalu dia berhenti di kakinya. Ya, lalu sebelum si pemburu sempat menekan tembakannya, bumblebee sudah menyengat kaki si pemburu. Ya, lalu saat itu juga si pemburu langsung teriak, "Ah, sakit, tidak!" Ya, senjata yang ada di tangannya tiba-tiba terjatuh di tanah, ya, dan si pemburunya langsung, "Ah, sakit." Dia langsung memegang kakinya. Karena sengatan lebah memang sangat sakit sekali ya anak-anak ya. Nah, jadi saat itu anak-anak, si pemburu tidak jadi dan tidak berhasil untuk menembak si burung Brittany. Karena sengatan lebah yang diberikan oleh si bumblebee. Nah, ketika si pemburunya tadi teriak-teriak kesakitan, si burung Brittany ternyata mendengar suaranya. Dan dia kaget sekali. Saking kagetnya, dia langsung terbang yang tinggi meninggalkan pohon tempat dia tadi santai-santai. Ya, dia kaget. Wah, suara apa itu? Dia sambil terbang ya, dia sambil bicara sambil terbang. Lalu dia lihat, itu kan pemburu. Oh, jangan-jangan si pemburu itu tadi mau menembakku. Untung saja aku sudah mendengar suaranya dan aku berhasil terbang pergi menjauhi dia. Ya, nah ketika dia terbang, ternyata di belakangnya ada bumblebee yang mengikuti dia. Ya, si Brittany terkejut. Bumblebee? "Halo Brittany," katanya. Untung kamu selamat ya. Kamu tidak jadi ditembak oleh si pemburu." Ya, lalu si burung Brittany bilang, "Oh, jadi kamu yang membantu aku sehingga aku tidak jadi ditembak sama si pemburu." Ya, lalu kata bumblebee, "Iya, aku yang membantu kamu. Tadi waktu aku lihat si pemburu sudah memegang senjata dan mau menembak, langsung saja aku datang ke kakinya dan aku sengat kakinya supaya dia kesakitan dan dia tidak jadi menembak kamu." Si burung Brittany tertawa. Bagus sekali idemu ya bumblebee. Nah, lalu Brittany berkata lagi kepada si bumblebee. Dia bilang,
Terima kasih ya Bubble Bee karena kamu sudah menyelamatkan hidupku sehingga sekarang aku tidak jadi deh dimasak jadi sup. Nah, ceritanya selesai deh sampai di sini. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita burung dan lebah ini? Kira-kira anak-anak tahu nggak ya? Bu Cika yakin pasti anak-anak sudah tahu kita bisa belajar apa. Ya, kita bisa belajar bahwa kita harus bisa saling menolong satu sama lain. Ya, tanpa kita harus pilih-pilih. Ya, mau dia teman baikku, mau dia bukan temanku, kita harus bisa saling menolong satu sama lain. Nah, anak-anak juga bisa melakukannya mulai dari rumah anak-anak masing-masing. Anak-anak bisa membantu papa mama, bisa membantu koko cece, membantu adik atau siapapun yang ada di rumah anak-anak. Ya, lalu yang kedua, anak-anak juga belajar dan Bu Cika juga belajar bahwa kita harus bisa mengucapkan terima kasih ketika ada orang-orang yang sudah membantu kita. Oke? Kalau begitu, ceritanya sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di cerita lainnya di esok hari ya. Oke deh anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa. God bless you. Bye-bye.